Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar biologi tentang ruang lingkup biologi bab pertama di semester 1 kelas 10. Baiklah, kompetensi dasar untuk bab ini adalah menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Adapun cangkupan materinya yaitu pengertian biologi, tingkat objek biologi, cabang-cabang biologi, metode ilmiah, dan prinsip keselamatan kerja. Nah teman-teman, biologi itu berasal dari dua kata, yaitu bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Artinya, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan makhluk yang pernah hidup atau fosil. Karena biologi ini mempelajari tentang makhluk hidup, artinya biologi juga mempelajari semua aspek yang berkaitan tentang kehidupan, baik itu proses biokimia di dalam sel, terus ekosistem, dan juga iklim global. Yuk sekarang kita kenalan dengan ilmuwan-ilmuwan biologi. Yang pertama ada Robert Hooke. Robert Hooke ini adalah ilmuwan pertama yang mengenalkan istilah tentang sel. Pada awalnya, Hooke mengamati sayatan gabus tumbuhan yang sudah mati menggunakan mikroskop sederhana buatannya. Kemudian, ia melihat adanya ruangan kecil kosong pada sayatan gabus tersebut. Lalu, ia namakanlah ruangan tersebut sebagai sel. Ilmuwan kedua yaitu Anthony van Leeuwenhoek. Nah, berkat penemuan Pak Leeuwenhoek inilah kita bisa melihat organisme-organisme kecil tak kasat mata. Karena Pak Leeuwenhoek ini berhasil menemukan benda yang namanya mikroskop. Nah, ilmuwan selanjutnya adalah Carolus Linnaeus. Pak Linnaeus ini teman-teman disebut-sebut sebagai bapaknya taksonomi karena ia berhasil mencetuskan sistem penamaan spesies yang disebut dengan binomial nomenklatur. Kemudian ada George Mendel, ilmuwan yang berhasil mengembangkan ilmu genetika dengan menyilangkan kacang ercis. Lalu ada James Watson dan Francis Crick. Kedua ilmuwan ini mengemukakan model struktur molekul 3 dimensi DNA dengan bentuk untai panjang heliks ganda. Nah teman-teman, sebenarnya masih banyak sekali ilmuwan biologi dengan berbagai macam penemuannya. Tetapi untuk hari ini kita cukup bahas 5 ilmuwan dulu ya. Sekarang kita masuk ke tingkatan objek biologi. Namanya saja sudah tingkatan, artinya dimulai dari yang paling kecil menuju yang paling besar. Nah, posisi pertama atau tingkatan pertama itu diduduki oleh molekul, kemudian sel, lalu jaringan, kemudian organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, lalu bioma. Kemudian ada lagi yang paling atas tingkatannya yaitu biosfer, teman-teman. Setelah kita mengetahui tingkatan objek biologi, maka kita harus mengetahui cabang ilmu biologi. Nah, di sini Miss hanya menampilkan sedikit dari cabang-cabang ilmu biologi. Ada yang pertama itu ekologi, ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup. Ada virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Mikrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Taksonomi, ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Ada mikologi, ilmu tentang jamur. Ada entomologi, ilmu yang mempelajari tentang insekta atau serangga. Ada ornitologi, ilmu yang mempelajari tentang burung atau aves. Ada genetika, ilmu yang mempelajari tentang penurunan sifat. Ada bioteknologi, ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dan penerapan proses biologi. Serta ada botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Oke teman-teman, karena kita sudah tahu bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, artinya kita harus tahu nih teman-teman, ciri-ciri dari makhluk dikatakan hidup itu apa aja sih? Yang pertama, membutuhkan makanan atau nutrisi. Yang kedua, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, melakukan adaptasi. Yang keempat, bernafas. Jadi ketika kalian sekarang tidak bernafas, artinya kalian bukan makhluk hidup ya. Yang kelima, memiliki mekanisme transportasi sel. Yang keenam, melakukan reproduksi atau
menghasilkan keturunan selanjutnya. Yang ketujuh, melakukan metabolisme. Yang kedelapan, melakukan ekskresi atau pembuangan. Yang kesembilan itu adalah mengalami regulasi dan kepekaan menanggapi rangsangan. Jadi dari kesembilan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, kalian bisa menentukan sendiri ya, kalian termasuk makhluk hidup atau bukan. Nah teman-teman, kita akan membahas materi selanjutnya yaitu manfaat ilmu biologi. Ilmu biologi memiliki beberapa manfaat di berbagai bidang. Yang pertama di bidang pertanian. Di bidang pertanian, ilmu biologi dimanfaatkan sebagai teknik kultur, yaitu penumbuhan jaringan tanaman untuk memperoleh bibit yang unggul dalam jumlah yang besar dan memiliki sifat seragam dengan induknya. Di bidang industri, ilmu biologi dimanfaatkan sebagai teknologi sel punca yang digunakan sebagai salah satu alternatif penyembuhan berbagai macam penyakit pada bidang kedokteran. Nah, di bidang kedokteran sendiri, ilmu biologi digunakan sebagai pembuatan vaksin. Vaksin berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh secara aktif, sehingga kita akan terbebas dari virus dan penyakit. Nah, yang terakhir di bidang peternakan, teman-teman. Ilmu biologi dimanfaatkan dalam teknik rekayasa genetika untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi susu sapi. Oke, baiklah teman-teman. Hari ini kita cukupkan dulu pembahasan mengenai ruang lingkup biologi bagian pertama. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan tentang metodologi ilmiah. Jadi harapannya kalian sudah membaca materi itu sebelumnya ya. Terima kasih untuk hari ini karena sudah mendengarkan dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Miss hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Satu pesan dari Miss, kesuksesan tidak pernah disediakan untuk mereka yang pemalas. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.